Oke teman-teman, balik lagi sama aku di video aku di channel aku. Apa ya? Oke ya, kenalin dulu. Walaupun kita semua udah kenal, kenalin nama aku Rasya Adam Sidarta. Aku dari Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Nah, tujuan aku buat video ini ya, video ini aku buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah probabilitas dan statistika ya teman-teman. Nah, jangan lupa sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, pembahasan materi dan soal-soalnya, aku mau ngasih tahu. Jadi yang bakal kita bahas pada materi kali ini yaitu, pada video kali ini yaitu analisis korelasi statistik teman-teman. Nah, jadi kalian simak baik-baik videonya, pembahasannya supaya bisa sama-sama paham ya. Oke, biar nggak berlama-lama kita langsung ke videonya teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi kita sekarang udah masuk ke materinya ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi di video pembukaan, aku bakal ngebahas di video kali ini bakal ngebahas materi analisis korelasi statistik teman-teman. Nah, sebelum kita masuk, perkenalkan dulu ya. Apa udah pada kenal ya? Udah pada kenal ya. Jadi kita lanjut aja nih. Ya, formalitas. Nama aku Rasya Adam Sidarta, NIM 2409 3470 1714. Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, offering C, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, teman-teman. Nah, udah ya, kita masuk langsung ke materinya. Oke. Mana dia? Nah, tujuan pembelajaran, teman-teman. Jadi sebelum masuk ke pembahasan soal atau pembahasan materinya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita itu apa. Di tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami konsep dasar analisis korelasi statistik dalam mengukur hubungan antara dua variabel kuantitatif. Yang kedua, menerapkan analisis korelasi untuk mengevaluasi kekuatan dan arah hubungan antar variabel dalam konteks sistem energi. Yang ketiga, menginterpretasikan koefisien korelasi dan signifikansi statistiknya dalam pengambilan keputusan operasional energi. Lalu yang keempat, melatih kemampuan teknis dalam menghitung nilai korelasi menggunakan perangkat lunak, statistik, atau perhitungan manual. Oke teman-teman, jadi kita lanjut langsung. Nah, kita masuk ke penjelasan dulu ya, penjelasan analisis korelasi statistik. Analisis korelasi statistik adalah metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel kuantitatif. Korelasi tidak menyiratkan hubungan sebab akibat, tetapi membantu dan memahami apakah perubahan dalam satu variabel cenderung diikuti oleh perubahan dalam variabel lainnya. Tujuan utama analisis korelasi adalah untuk biar kalian tahu. Nah, untuk yang pertama, menilai sejauh mana dua variabel saling berhubungan. Yang kedua, memberikan dasar untuk analisis lebih lanjut seperti regresi. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi pola hubungan dalam data historis, gitu teman-teman. Lalu, dalam industri energi, khususnya di pembangkit listrik seperti PLTU, analisis korelasi sangat berguna untuk mengkaji hubungan antara tekanan uap dan efisiensi termal. Mengetahui sejauh mana kondisi lingkungan, misalnya suhu udara, kelembapan, berkorelasi dengan output daya listrik, teman-teman. Lalu yang ketiga, ada menganalisis keterkaitan antara kualitas bahan bakar dan emisi gas buang. Yang terakhir, menyusun dasar pengambilan keputusan operasional seperti penjadwalan pemeliharaan saat ditemukan korelasi antara frekuensi kerusakan dan jam operasi mesin. Jadi korelasi statistik ini cukup penting juga ya, krusial juga ya di dunia energi, karena ini membantu sistem otomasi yang baik untuk di pembangkit energi gitu, pembangkit listrik ya teman-teman. Nah, kita udah masuk ke teori analisis korelasi statistik ya teman-teman. Jadi aku jelasin sedikit jenis-jenis korelasi. Nah, jenis-jenis korelasi itu ada 3 teman-teman. Sebentar ya, kita pakai ini. Nah, jadi korelasi positif yang pertama, jika satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat. Contoh, suhu naik, jadi tekanan uap juga naik. Gitu teman-teman. Lalu ada korelasi negatif, jika satu variabel meningkat, variabel lain menurun. Contoh, efisiensinya meningkat, lalu konsumsi bahan bakar akan menurun. Oke. Lalu tidak ada korelasi, tidak ada pola hubungan antara dua variabel. Contoh, warna cat ruang kontrol dengan output daya. Jadi tidak ada korelasinya teman-teman. Nah, sini aku mau kasih tahu dulu rumus koefisien korelasi Pearson teman-teman. Nah, jadi
R sama dengan sigma XI min X dikali YI min Y dibagi sigma XI min X kuadrat dikali sigma YI min Y kuadrat. Nah, XI ini merupakan nilai data untuk variabel X, lalu YI nilai data untuk variabel Y. Lalu X adalah rata-rata nilai X yang ini ya. Lalu Y rata-rata nilai Y yang ada garisnya adalah rata-rata nilai Y. Oke. Nah, kita udah masuk ke soal nih. Misalnya kita ketemu soal seorang teknisi di PLTU ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara debit air pengisi boiler atau X dalam liter per detik dan daya listrik yang dihasilkan atau Y dalam megawatt. Pengamatan dilakukan dalam 5 hari berturut-turut dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini tabelnya debit air atau X itu 50, 55, 60, 65, 70. Ini di 5 hari ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Daya listrik atau Y, megawatt ya. 200 megawatt, 210, 225, 235, 250. Oke. Soalnya, hitung koefisien korelasi Pearson atau R antara debit air dan daya listrik. Interpretasikan hasilnya dalam konteks efisiensi operasional PLTU. Oke, langsung aja kita jawab. Jangan lupa rumus yang tadi ya, teman-teman tapi. Nah, ini pembahasan soal yang A ya. Yang pertama, kita tetap berpatokan pada rumus ini, teman-teman. Oke, pada rumus ini. Nah, caranya itu hitung terlebih dahulu rata-ratanya. Nah, jadi ini Y rata-ratanya. Tadi Y tabelnya, aduh, kita nggak tampilin tabelnya di sini ya. Nah, ini udah ada, nggak apa-apa lah ya. 200 ditambah 210 tambah 225 tambah 235 tambah 250 dibagi 5, teman-teman. Jadi 1120 per 5 sama dengan 224. Nah, rata-ratanya itu adalah 224 untuk yang Y ya, teman-teman. Nah, yang X 50, 55, 60, 65, 70 dibagi 5 jadinya 300 per 5 sama dengan 60, teman-teman. Jadi rata-ratanya yang ini adalah 60, yang ini ada 224. Oke. Hasil perhitungan sesuai datanya ya, teman-teman ini. Nah, ini ya. Sigma XI dikurangi X rata-rata itu dikali YI dikurangi Y rata-rata sama dengan 625. Ini menurut data bantu ya, teman-teman. Jadi data bantunya nggak aku tampilin juga. Terus ini kita udah sesuai data, nanti bisa dihitung juga. Terus kita substitusikan ke rumus ya dari data ini. Rumusnya gimana? R sama dengan sigma XI yang ini ya. Nah, sama dengan 625, oke. Dibagi akar sigma XI. Jadi akar sigma XI 250 ya. 250 XI min X kuadrat 250 dikali ini YI min Y kuadrat 1570 sama dengan kita tulis 625 akar 392.500, teman-teman. Oke. Jadi bisa kita dapat hasilnya sama dengan 625 per 626,5, teman-teman. Nah, jika kita hasilkan kita dapat bilangan desimal, pecahan desimal yaitu 0,998, teman-teman. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal yang pertama seperti ini ya, teman-teman, menggunakan rumus yang aku tampilin tadi di teorinya ya. Oke, nah selanjutnya yang B, interpretasi hasil. Nilai koefisien korelasi Pearson R sama dengan 0,998 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara debit air pengisi boiler dan daya listrik yang dihasilkan oleh PLTU. Interpretasinya dalam konteks operasional PLTU yang tadi, semakin besar debit air yang masuk ke dalam boiler, maka semakin besar pula daya listrik yang dihasilkan oleh turbin uap. Hubungan ini hampir linear sempurna, yang berarti perubahan pada debit air akan sangat konsisten diikuti oleh perubahan daya listrik. Nah, hal ini penting untuk pengaturan efisiensi dan kestabilan produksi listrik, serta dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan operasional seperti penjadwalan beban dan pengaturan input boiler. Dengan kata lain, kontrol terhadap debit air secara langsung berdampak besar terhadap performa output listrik di PLTU, teman-teman. Jadi interpretasi hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut.
implikasinya di dunia energi, optimalisasi operasional PLTU, pengembangan sistem otomatisasi. Nah, efisiensi energi dan penghematan biaya, prediksi dan pemeliharaan preventif, dukungan dalam pengambilan keputusan energi berkelanjutan. Oke. Nah, kita udah sampai di penghujung slide ya teman-teman. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang udah nonton sampai akhir video pembahasannya. Mungkin kalau dari aku masih ada yang kurang, bisa kalian lanjut di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi video pembahasannya dari materi korelasi, analisis korelasi statistik teman-teman. Nah, gimana? Menurut kalian, apakah masih gampang atau udah susah atau gimana? Kalian komen sebanyak-banyaknya. Kalau kalian emang ada sanggahan, ada cara, ada pendapat lain, kalian langsung komen aja. Kalau misalnya aku ada yang salah, kalian langsung komen, karena aku bakal balas satu persatu komen kalian ya teman-teman. Jadi jangan lupa komen, like, subscribe supaya aku bisa lebih semangat mengerjakan tugasnya teman-teman, karena masih ada beberapa tugas lagi yang bakal aku upload di channel aku. Jadinya tetap stay tune di YouTube channel aku ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Bye bye. Let's go.